Kalau Israel sama Palestina, saya dukung Israel. Dukung Israel. Kalau para pendukung Israel itu pasti otaknya ada. Kalau pendukung Palestina otaknya nggak ada. Palestina bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keadilan. Bagi biar ya? digabung. Siap tanggung jawab dengan omongan lu ya. Siap viral ya. Siap. Ini lu ngomong apa udah yakin nih konsekuensinya? Yakin. Wih, presiden Palestina bego. Udah ada yakin gua. Nama saya Arif Andriawan, rumah saya di Rajek. Instagram @andriawanarif24. Nah, tujuan saya bikin video ini buat klarifikasi, permohon maaf atas dasar video viral yang terjadi di Facebook. Dikarenakan saya dukung Israel, tujuan saya cuma baik, cuma satu, ingin menyatukan kedua negara agar tidak perang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pecinta Injil Habaget, sangat heboh di media sosial, khususnya di TikTok. Heboh, viral, dan sangat geger saudaraku. Ada seorang pemuda yang ditangkap di daerah Tangerang. Pemuda tersebut menghina orang yang mendukung Palestina. Yang membuat saya tidak habis pikir dan heran Bapak Ibu. Pemuda itu bukan Kristen, bukan Katolik, bukan agama lain. Tetapi pemuda itu adalah orang Islam itu sendiri, umat Muslim. Tetapi dia berpihak kepada Israel. Dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada orang yang membela Palestina. Nah, kalau menurut saya harus hati-hati yang menyangkut dengan iman, agama, akidah tetangga. Menyangkut agama Islam, akidah Islam, itu harus hati-hati. Benar-benar harus hati-hati. Kalau saudara tidak hati-hati dalam berucap, dalam bertindak, siapapun saudara itu akan dianggap penistaan dan Anda akan dimasukkan dalam penjara. Anda akan dituntut oleh orang banyak. Dan orang banyak tidak segan-segan mencari Anda. Dan netizen itu akan menghina Anda sehina-hinanya. Sampai akhirnya pikiran Anda kacau balau. Anda dalam keadaan down. Anda stres. Bahkan putus asa. Ditambah lagi Anda ditangkoi. Dijebloskan dalam penjara. Nah Bapak Ibu, seorang pemuda itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap yang membela Palestina. Saya membaca di kolom komentar banyak sekali orang marah. Banyak sekali orang tersinggung. Banyak sekali orang yang merasa dihinakan oleh pemuda tersebut. Ada orang yang berkata seandainya orang tersebut adalah Kristen atau agama lain di luar Islam itu tidak masalah. Tetapi dia ini adalah Islam. Kenapa dia membela Israel, membela Yahudi, bahkan dia menghina orang yang membela Palestina. Sekali lagi, siapapun saudara, siapapun kita yang menonton video kali ini, supaya berhati-hati selalu. Jaga ucapan, jaga tindakan. Khususnya menyangkut agama Islam. Apapun yang berbau tentang Islam itu harus hati-hati. Tidak segan-segan Anda akan dimasukkan dalam kerengkeng. Sudah banyak kasus-kasus yang kita lihat Bapak Ibu. Seperti beberapa waktu yang lalu Lina Mukherjee dimasukkan juga ke kerengkeng. Karena apa? Karena makan kriuk babi dengan membaca bismillah. Dianggap penistaan agama, dimasukkan kerengkeng. 2 hari ini kita melihat pemuda yang saya bilang tadi. Dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada pembela Palestina. Akhirnya orang banyak marah. Dan orang banyak mendesak hukum sehingga pemuda tersebut ditangkoi Bapak Ibu. Ya, benar-benar ditangkoi. Nah, padahal kalau kita melihat bagaimana ada banyak sekali orang di bangsa dan negara ini hari-hari ini menghina orang yang membela Israel. Ibu Muni Bapak Ibu, itu dikatakan hal-hal yang tidak pantas oleh banyak orang. Ada yang katakan nenek lampir,
Ada yang katakan antek Israel. Ada yang katakan usir dia dari bangsa dan negara ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak habis pikir kenapa kalau menyangkut agama ini cepat sekali ditangkoi. Itu cepatnya minta ampun ditangkoi, langsung ditangkoi. Tapi ada orang yang menghina kita, itu nggak akan ditangkoi-tangkoi. Ya, tidak akan ditangkoi-tangkoi. Ibu Monik, saudara, itu tidak lepas daripada hinaan teman-teman kita dari seberang. Tiap saat dihina, setiap saat dicaci maki, dikatakan hal-hal yang tidak pantas, dikatakan antek Zionis, antek Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan usir dia dari bangsa dan negara ini. Banyak yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Belum lagi kita melihat ada orang yang menginjak-injak bendera Israel. Ada orang yang meludahi bendera Israel. Ada orang yang membakar bendera Israel. Ada orang yang merobek bendera Israel. Bendera mereka bikin sendiri, lalu bendera itu mereka robek, saudaraku, ya. Habis uang, habis tenaga. Begitu juga yang ada amarah keluar, memuncak. Maka dari itu, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita semuanya, hati-hati, jangan sampai kita berurusan dengan agama satu ini. Kalau mereka menghina kita, Bang Pendi, bagaimana? Biarkan mereka menghina agama kita, biarkan mereka menghina iman kita, biarkan mereka menghina kitab kita, tapi kita jangan coba-coba, jangan coba-coba menghina. Dan ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu, sulit sekali kita ngomong, Bapak Ibu, nanti kita ditangkoi, dianggap penistaan agama. Dan ada yang berkata kepada saya, kamu ini Yahudi pesek, katanya. Yahudi pesek, Bapak Ibu. Seandainya kita mengatakan hal yang sama kepada mereka, ditangkoi, saudara. Seperti pemuda yang kita lihat di awal video tadi, ditangkoi. Ya, kalau kita mengatakan hal yang sama, sebagaimana mereka mengatakan kepada kita, lah Yahudi pesek. Dia berkata, orang tersebut berkata kepada saya, kamu ini Yahudi pesek, kenapa kamu membela Israel? Bukankah orang Israel itu beredar di media sosial meludahi orang Kristen yang ada di sana? Ketika banyak orang mengatakan hal itu kepada saya, Bapak Ibu, dengan senyum saya menjawab, kami ini sudah biasa dihina. Agama kami biasa dicaci maki. Agama kami biasa diolok-olok. Iman kami biasa diinjak-injak. Kitab suci kami biasa disobek-sobek. Dan kami sudah biasa diludahin. Itu di Israel. Bahkan di bangsa dan negara ini, yang pegangan hukum kita adalah Pancasila, kami juga sering dihina. Agama kami sering diejek, diolok-olok oleh bangsa dan negara ini. Ngapain kita melihat jauh-jauh ke Israel? Di sini saja kami sering dihina. Di sini saja di bangsa dan negara ini, kami juga bayar pajak tinggal di bangsa dan negara ini. Dihina kami, diolok-olok kami. Pernah beberapa kali gereja kami dibom. Dan orang yang meletupkan bom di gereja kami itu, mereka teriak nama Tuhan sambil takbir. Kami di demo, itu sering. Saya juga menjawab, sangat sering juga gereja kami pernah beberapa kali dibakar. Pernah juga beberapa kali ibadah kami lagi beribadah diusir. Belum lagi kami di demo sudah berkali-kali. Belum lagi izin gereja kami itu dipersulitnya minta ampun. Ini di Indonesia, ngapain jauh-jauh lihat ke Israel, bagaimana orang Israel meludahi kami. Maka kami sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, ketika saya melihat fenomena seperti ini di media sosial, saya teringat bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach suatu hari, ketika Adonai Yeshua HaMashiach berada di bukit, lalu oleh orang banyak mengikuti Yeshua HaMashiach. Sangat banyak sekali jumlah orang yang berbondong-bondong mengikuti Yeshua HaMashiach, mendengar tausiah yang disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Beserta juga otomatis para murid ada di saat itu. Ada di sana. Di saat Yeshua HaMashiach di atas bukit. Dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan,
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lanjut Yeshua HaMashiach, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Di ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa shalom, yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Elohim. Bagaimana kebalikan daripada itu? Orang yang membuat keonaran, membuat kekacauan, anak-anak siapa mereka disebut? Orang yang suka mengacaukan keamanan anak-anak apa mereka disebut? Orang yang membuat keonaran di saat libur, di saat orang beribadah Sabat, tiba-tiba terdengar suara sirine, dan tidak lama kemudian ratusan roket, ribuan roket ditembak ke daerah Israel. Yang melakukan itu semua adalah teroris Hamas. Nah, teroris Hamas ini kira-kira anak siapa dia? Siapa yang memimpin hidupnya? Apa yang merasuki hatinya? Apa yang merasuki pikirannya? Sehingga situasi dalam keadaan damai, orang dalam keadaan berlibur, orang dalam keadaan ibadah Sabat, tiba-tiba ditembak oleh dia. Apa yang merasuki dia? Roh apa yang merasuki dia? Siapa yang memimpin hidupnya? Nah, ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita ini Bapak Ibu, saya melihat, merenungkan kekristenan ini sangat unik. Sekaligus bisa dikatakan aneh. Kenapa aneh dan kenapa unik? Karena Bapak Ibu, kekristenan itu sering sekali diganggu, sangat sering. Diludahin. Izin gereja dipersulit, bahkan tidak akan dikasih izin. Ya, tidak akan dikasih izin. Bukan saja dipersulit. Di demo Alkitab kita dihina sebisa-bisa mereka. Tuhan kita juga diolok-olok. Iman kita diinjak-injak. Bapak Ibu pernah nggak melihat bagaimana agama? Ya, saudara sudah tahu pasti apa yang saya maksudkan. Takut nanti kita dicebloskan dalam penjara. Dianggap penistaan agama. Maka dari itu saya katakan bahwa kekristenan itu paling sering dihina, paling sering diolok-olok. Gereja kita pernah beberapa kali dibakar, dan gereja kita juga pernah beberapa kali dibom, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Apa yang membuat dia melakukan seperti itu? Nah, maka berbahagialah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Elohim. Lalu ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Kita difitnah segala kejahatan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu, bersukacitalah kamu, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan kecewa. Tetapi justru kita disuruh berbahagia bila karena kebenaran kita dihina. Bila karena nama Yeshua HaMashiach kita dihujat. Bila karena nama Yeshua HaMashiach kita dituduhkan atau difitnah segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ini, itu membuat saya terkagum-kagum akan firman Tuhan. Betapa Tuhan memberikan harapan yang besar kepada kita. Maka setiap orang-orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, ketika kita bertanya, yakinkah Anda masuk surga? Tidak ada satupun yang tidak yakin. Semua yakin. Pasti masuk surga. Bapak Ibu, Yeshua HaMashiach memberikan kepastian kepada kita. Dia tidak memberikan moga-moga kepada kita. Dia tidak memberikan mudah-mudahan kepada kita. Tetapi dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Pasti dia berikan. Bila kita percaya kepada dia, kita tinggal di dalam dia, maka kita pasti mendapatkan hidup yang kekal. Bukan pasti binasa. Ya, bukan. Dia pasti memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita. Memberikan kepastian hidup yang kekal kepada kita. Kepastian hidup yang kekal di surga. Maka berbahagialah saudaraku. Ya, berbahagialah. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sudah ada contoh semuanya. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh para nabi terdahulu yang digambarkan dalam Alkitab. Bagaimana Rasul Petrus kita melihat, ya, bagaimana Yohanes kita melihat, dan banyak lagi para rasul dalam Alkitab, para nabi dalam Alkitab. Dia aniaya, dibunuh, dikejar-kejar, dimasukkan dalam penjara seperti Rasul Paulus. Di mana dulu Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus, dia menganiaya dan mengejar-ngejar orang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Begitu dia menjadi orang percaya, dia menjadi pengikut Kristus, dia yang dihina, dia yang dikejar-kejar, dan dia yang dipenjara. Ini Bapak Ibu, kembali semuanya. Maka kita bersyukur, kita berbahagia bila karena nama Yesus kita, ya, semua hal-hal yang jahat difitnahkan kepada kita. Kita disuruh oleh Tuhan berbahagia dan bersuka cita. Bapak Ibu di Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Di akhir video saya selalu mengajak kita semua supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan hamba-Nya. Terima kasih.